Blitz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Segala puja dan puji kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan berkah yang dicurahkan kepada kita sekalian, ya, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama dalam majelis sirah nabawiyah kita. Semoga dengan membaca sirah Nabi kita makin cinta kepada Rasulullah SAW dan juga makin memahami agama kita yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita yang kita baca sirahnya, Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat-sahabat beliau yang mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau, dan juga keluarga yang menjadi pendukung dakwah beliau. Ya. Semoga kita juga mendapatkan limpahan dan aliran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bisa mengalir juga kepada kita. Ya. Nah, kita lanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perang Ahzab, ya. Kita sudah membaca bagaimana awal, ya, terjadinya peperangan, ya, di mana orang-orang kafir Quraisy bersama sekutunya, ya, tidak bisa menyeberangi khandaq atau parit yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat sebagai benteng mereka. Ya. Walaupun percobaan-percobaan tetap mereka lakukan, ya, seperti yang dilakukan oleh 3 orang panglima perang Quraisy ketika itu, yaitu Amr bin Abduwuddin, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, ketika itu dia masih musyrik, ya, dan Dirar bin Al-Khattab. Nah, dan salah satu di antara mereka berhasil ditaklukkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah perang tanding, duel 1 lawan 1. Ya. Nah, lanjut, percobaan itu tidak berhenti di situ saja, tapi mereka tetap mencoba lagi. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking fokusnya dan sibuknya Nabi dan para sahabat menjaga parit itu, ya, jangan sampai ada yang lolos. Sampai-sampai mereka terlewat waktu sholat. Nah, ini salah satu dampaknya. Di sini disebutkan. Ya, kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa li ajlil ishtighali bimithli hadhihi al-mukafahati syadidati fata ba'du salawati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin.
karena sibuk, karena kesibukan dan fokus ya, untuk menjaga mukafah. Mukafah itu artinya berjuang menjaga supaya parit itu tidak ditembus ya, oleh pasukan Quraisy, dan disebut di sini mukafah syadidah ya, perlawanan yang cukup sengit ya, walaupun tidak ada adu pedang dan tidak ada adu senjata, tapi fokusnya tidak boleh turun ya. Lengah sedikit maka mereka bisa lolos karena mereka terus mencoba. Bayangkan berapa pasukannya? 10 ribu. Dari 10 ribu itu mencoba terus. Nah, buktinya pertama, kelompok yang pertama itu mereka sudah temukan itu daerah yang parit yang lebih sempit daripada bagian yang lainnya. Tapi karena Ali bin Abi Thalib siaga, mereka tidak bisa lolos. Dan kalau tidak siaga tentu akan dipakai lagi itu bagian-bagian yang sempit-sempit. Ya. Karena paritnya kan cukup panjang. Ya. Berapa kilometer? 5,5 ya, 5,5 kilometer. Ya, 5 kilo itu kan jauh itu. Dan itu harus dijaga terus. Ya. 5 kilo itu dari sini sampai mana ya? 1 kilo kan 1000 meter. 1000 meter itu jauh. Hah? Sampai di kota. Sampai di kota kayaknya sudah bisa 5 kilo itu. Ya. Nah itu kan jauh itu. Kalau ada yang lengah sedikit, ya pasti ada bagian yang dijebol. Ya. Walaupun mereka tahu DP kedalaman itu, tapi tetap berusaha, namanya juga orang ingin menyerang musuh kan, tetap ada, mereka tidak tinggal diam. 10 ribu ini, 10 ribu pasukan. Karena itu menjaga itu juga butuh. Ini namanya ribat. Ribat itu menjaga perbatasan dengan kewaspadaan penuh. Tidak boleh lengah sedikit pun. Karena itu fata ba'dus salawati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Terlewat beberapa waktu sholat ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi saking fokusnya itu. Maka disebutkan fa fi sahihain an Jabir radhiyallahu taala anhu, dalam kitab As-Sahihain dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Faqala ya Rasulullah, ma kitu an usalliya hatta kadatis syamsu an taghruba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Fanazalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bathan, fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha. Fa shalla al-asra ba'dama gharabatis syamsu, thumma shalla ba'daha al-maghrib. Ya. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pada saat perang Khandaq itu tiba-tiba dia datang. Ya. Dia datang sambil yasubbu kufar Quraisy. Ya, mencela orang kafir Quraisy. Ya. Dia sambil menggerutu dia. Ya. Sambil menggerutu, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggerutu. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma kitu an usalliya hatta kadatis syamsu an taghrub. Ya. Saya hampir Nabi salat sampai hampir mataharimu tenggelam. Ya. Salat asar. Jadi salat asar hampir tidak dapat kayaknya. Nanti pokoknya sudah mau maghrib. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Nabi juga saking waspadanya, ya, karena beliau kan panglima tertinggi. Ya. Panglima tertinggi tidak berarti istirahat dan ongkang-ongkang kaki. Ya. Nabi sebagai panglima itu memang betul-betul. Ya. Dia perhatikan juga anak buahnya. Dia lihat semua situasi perang. Ya. Apa kata beliau?
wallahi ma shallaituha. Kalau saya tidak bisa sholat. Ya. Kalau Umar bin Khattab itu hampir, dia bilang hampir. Kalau Nabi sudah tidak bisa sholat. Ya. Jadi kewaspadaannya Nabi SAW lebih besar. Hampir tidak bisa sholat. Kata Umar. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak sholat, tidak bisa sholat. Ya. Saking tegangnya itu keadaan dan kondisi. Ya. Fanazalna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bathan. Fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na lah. Maka kami pergi ke Bathan, ya. Bathan ini nama apa kemarin? Nama apa Bathan? Karena lu, Bathan itu nama apa? Nama wadi. Ya. Ada 3 wadi. Wadi Al-Aqiq, Wadi Bathan, dan wadi apa? Bongkar-bongkar buku tidak ketemu. Apa? Apa situ? Apa namanya wadi? Hah? Wadi Al-Qanah. Ya. Jadi Bathan ini salah satu wadi yang ada di Madinah. Ya. Yang menjadi sumber air dari apa tempat berkumpulnya orang Quraisy? Di mana mereka kumpul? Berkemah? Tidak catat, tidak baca. Mujtama' al-Asyal. Ya. Mujtama' al-Asyal. Hanya tempat bertemunya. Asyal itu jamak dari kata sail. Sail itu sama dengan wadi. Dari kata sala yasilu, artinya mengalir. Al-Asyal jadi aliran. Ya. Tempat berkumpulnya aliran. Aliran wadi itu. Ya. Wadi itu sungai. Ya. Sungai yang ada. Apa bedanya sungai, wadi dan nahar? Wadi dan nahar. Kalau nahar itu dia sungai tidak pernah kering, namanya nahar. Selamanya. Kalau wadi itu tempat cekungan. Nah, kalau hujan jadi tempatnya lewatnya air, namanya wadi. Itu bedanya antara wadi dan nahar. Nah, ini namanya salah satunya adalah Wadi al-Bathan. Bathan ini salah satu wadi yang menjadi salah satu aliran air yang ada di Madinah, yang nanti berkumpulnya juga di Mujtama' al-Asyal itu, yang dijadikan berkemahnya orang musyrikin. Nah, maka kata Jabir, kami pergi ke Bathan bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berwudu untuk sholat, kami pun berwudu untuk sholat. Fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu, thumma shalla ba'daha al-maghrib. Maka beliau bersolat bersama kami sholat asar setelah terbenamnya matahari. Setelah sholat asar baru beliau sholat maghrib. Ya. Jadi beliau sholat asarnya qadaan, ya, mengqadha karena waktunya sudah lewat. Waktunya lewat karena ada serangan musuh. Mewaspadai serangan musuh. Ya, jadi kalau kita suatu saat tidak bisa sholat karena ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti ancaman musuh, ketakutan dan lain sebagainya, ya, maka sholatnya boleh diqadha di waktu setelahnya kalau ada kesempatan. Walaupun sudah lewat waktunya. Nah, ini hadis yang pertama. Waqad ista'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fawati hadhihi shalah hatta da'a 'alal musyrikin. Fa fil Bukhari an Aliin
'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaumal khandaq mala Allahu 'alaihim buyutahum wa quburahum naran kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak enak ya, karena ketinggalan salat asar tersebut. Ya. Tidak nyaman. Ya namanya juga salat ya. Bagaimanapun kalau kita yang terbiasa salat kemudian tidak melaksanakannya satu kali, itu tidak enak rasanya. Ada rasa rugi, ya, ada rasa takut, ya kan? Ada rasa berdosa, ya. Walaupun tidak sengaja, tapi perasaan seperti itu memang naluriah. Ya, karena ini istaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga merasa tidak enak. Tidak nyaman beliau rasa. Artinya hatinya tidak plong. Ya. Ada rasa sesuatu yang sesak di dada. Karena beliau tidak bisa melaksanakan sholat asar itu. Maka beliau pun hatta da'a 'alal musyrikin. Sampai beliau mendoakan orang-orang musyrik itu untuk mendapatkan keburukan. Ya. Da'a 'ala itu artinya mendoakan keburukan. Kalau da'ali itu mendapatkan kebaikan. Ya. Berdoa untuk dan berdoa atas. Ya, bahasa Indonesia ya. Kalau berdoa untuk itu berarti artinya positif. Ya. Da'ali. Ya. Seperti kalau para sahabat ada disebutkan dalam hadis, "Tsumma da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kemudian Rasulullah berdoa untuknya. Ya. Nah, maka itu artinya Rasulullah berdoa untuk kebaikan. Ya. Kalau ada yang mengatakan fada ini da'a ala, ya, maka Rasulullah mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik. Nah, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda pada hari Khandaq itu, ya, mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum naran kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah mereka dan kubur mereka dengan api neraka. Ya, bukan dengan api, ya. Allah akan memenuhi rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Ya. Karena mereka membuat kita sibuk, ya, sehingga tidak bisa sholat asar, sholat wusta sampai tenggelamnya matahari. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang musyrikin untuk mendapatkan keburukan. Ya. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwa as-shalah al-wusta yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, ya. Berdasarkan hadis ini, maka salat al-wusta ini maksud adalah salat asar. Ya. Kenapa? Karena yang tidak sempat dilakukan oleh Nabi ketika itu adalah salat asar. Ya, seperti hadis yang sebelumnya. Ya, hatta ghabat asy-syamsu. Hingga tenggelamnya matahari. Ya. Maka salatul wusta artinya salat asar. Karena Nabi menyebutnya sebagai as-salatul wusta dalam hadis ini. Beliau mengatakan kama syaghaluna 'anis salatil wusta. Karena mereka membuat kita sibuk dan tidak bisa salat al-wusta. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW tidak sempat salat asar. Ya. Nah, ini doanya Nabi atas mereka. Wa fi musnadi Ahmad wa Syafi'i annahum habasuhu an salatil zuhri wal asri wal maghribi wal isya.
fasallahunna jami'an. Qala an-Nawawi wa tariqul jam'i baina hadhihi riwayat anna waq'atal khandaq baqiyat ayyaman. Fakana hadha fi ba'dil ayyam wa hadha fi ba'dihha intaha. Ya. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad dan Musnad Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Ahmad punya kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis namanya Musnad Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi kedua ulama ini punya karangan kitab hadis. Dan Imam Malik punya karangan kitab hadis namanya apa? Apa nama kitabnya Imam Malik? Al-Muwatta. Ya. Jadi Imam Malik punya buku hadis namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i punya buku hadis namanya Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad punya buku hadis namanya Musnadul Imam Ahmad. Ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ya. Jadi semua mereka itu ahlul hadis. Ya. Dan ahlul Quran. Ya. Karena tidak bisa orang jadi imam kalau tidak ahli Quran dan tidak ahli hadis. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya mereka orang-orang musyrikin habasuhu, ya, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat itu semua. Ya. Jadi bagaimana memahami hadis ini? Apakah satu hari itu sholatnya tidak bisa semua, lima-limanya tidak bisa sholat? Ya. Nah, Imam Nawawi menerjemahkan. Apa maksudnya hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Maksudnya, qala an-Nawawi wa tariqul jam'i baina hadhihi riwayat anna waq'atal khandaq baqiyat ayyaman. Fakana hadha fi ba'dil ayyam wa hadha fi ba'dihha. Ya. Berkata Imam Nawawi, cara menjamak turuqul hadis, ya, cara menjamak riwayat-riwayat hadis ini, terutama riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, ya, di situ disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 4. Ya. Tidak bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Maka beliau sholat qadha semuanya. Ya. Tapi maksudnya kata Imam Syafi'i bukan satu hari. Jadi bukan satu hari itu beliau tidak sholat 4 itu bukan. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan oleh hadis itu bahwa perang Khandaq itu bukan cuma satu hari. Tapi dia berlangsung cukup lama. Seperti yang disebutkan, awalnya bulan Syawal, akhirnya pertengahan Dzulqa'dah. Jadi hampir 1 bulan. Ya. Hampir satu bulan. Dan maksud dari hadis ketika Rasulullah ketinggalan sholat bukan 1 hari. Ya. Tapi beliau mengatakan, fakana hadza fi ba'dil ayyam wa hadza fi ba'dihha. Ya. Artinya sholat itu tidak tertinggal 1 kali semua begitu. Ya. Jadi hari pertama mungkin sholat asar yang ketinggalan. Maksudnya, paham ini? Nah, hari kedua mungkin sholat zuhur. Ya. Hari ketiga mungkin sholat maghrib. Hari keempat mungkin sholat. Artinya semua sholat yang 4 itu pernah tidak dikerjakan oleh Nabi. Ya, tapi tidak berurut satu sekaligus, tidak. Ya, ini kata Imam An-Nawawi menerjemahkan riwayat-riwayat hadisnya ini. Ya. Jadi beliau menjelaskan kepada kita bahwa 4 sholat itu pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq karena kewaspadaan yang harus tetap di level yang paling tinggi menghadapi musuh 10.000 orang. Ya. Ya, tetapi tidak satu sekaligus. Ya. Nah, berdasarkan hadis yang tadi yang di awal, hadis Imam Bukhari, ya, beliau tidak bisa sholat asar. Ya. Kemudian beliau sholat bersama para sahabat, sholat asar di waktu maghrib. Setelah itu langsung sholat maghrib, kata Jabir bin Abdullah. Ya. Artinya
Maghrib tetap pada waktunya. Ya. Tidak ketinggalan. Cuma asar yang ketinggalan. Ya. Nah, tapi di lain waktu, maghrib yang ketinggalan. Seperti kata Imam Nawawi. Wa hadza fi ba'dhiha wa hadza fi ba'dhiha. Ya. Jadi ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sholat zuhur. Ada juga hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sholat asar. Dan seterusnya. Jadi tidak satu kali. Nah, ini cara menerjemahkan hadisnya. Ya. Tapi yang beliau tinggalkan itu, beliau langsung sholat di waktu setelahnya. Ya. Di waktu setelahnya. Jadi, nah ini karena pada waktu ini perang Ahzab ini belum turun ayat tentang salat khauf. Ya. Belum turun tentang ayat salat khauf. Ya, nanti turun di setelah Ahzab. Ya, salat khauf. Maka karena belum turun ayat salat khaufnya, Nabi tetap salat seperti biasa. Walaupun waktunya sudah lewat, beliau tetap salat seperti biasa. Ya. Beliau salat asar qadha, ya, setelah itu salat maghrib pada waktunya, adaan. Ya. Wa min huna yu'khadhu anna muhawalatal uburi bil musyrikin wal mukafahatal mutawassilatal muslimin damat ayyaman. Illa annal khandaqa lamma kana hailan bainal jayshaini lam yajri bainahuma qitalun mubashirun wa harbun damiyah. Bal iqtasaru 'alal muramah wal munadhalah. Ya. Nah, dari hadis-hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya muhawalatul ubur bil musyrikin, ya, percobaan orang musyrik untuk menyeberang parit itu, dan muhawalatul mukafah al mutawassilah, dan kaum muslimin mempertahankan terus-menerus, itu berlangsung ayyaman, ya, berlangsung selama beberapa hari. Seperti yang kita sudah sebutkan. Orang musyrikin yang 10.000 itu tetap ingin, mereka tetap mencari itu celah dari parit yang 5 kilo itu, mereka tetap mencari celah mana yang bisa diseberangi ini. Ya. Karena mereka juga berhitung, kalau tidak bisa menyeberang ini, maka pertama mental pasukan akan turun. Ya, mental pasukan mereka turun. Kemudian apa? Bekal akan berkurang. Ya, karena kalau tidak ada perang kan makan tetap. Ya, otomatis bekal berkurang. Ya. Dan kalau berkurang bekal, sementara mau berada di tempat itu belum bisa diprediksikan berapa hari mereka mau ada di kemah itu. Nah, kalau tiba-tiba nanti ketika mereka punya bekal sudah mulai menurun, mental mulai menurun, kaum muslimin menyerang, ya. Karena yang buat parit itu kan kaum muslimin. Ya. Otomatis kaum muslimin tahu mana dia punya tempat-tempat untuk menyerang. Ya. Sama seperti kalau kita bikin benteng. Nah, kalau kita yang tahu benteng kita itu, musuh tidak tahu. Ya. Dan bisa jadi ketika musuh lengah, kita yang serang. Ya. Nah, begitu juga ini. Parit ini dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Otomatis mereka tahu dia punya cara untuk menyeberang itu, mereka tahu. Ya. Tentu sudah dirancang semua itu sedemikian rupa. Ya. Maka itu juga yang ditakuti oleh kaum musyrikin. Andaikan kita lengah, ya, mereka bisa menyerang tiba-tiba. Ya. Nah, itu juga yang mereka takutkan. Maka mereka terus berusaha untuk coba menyeberang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga tidak tinggal diam, tetap berusaha mempertahankan, tetap waspada. Ya. Bayangkan pasukan 10.000, Nabi cuma punya 3.000 orang.
Ya, 3.000 dibagi sebanyak 5 kilo itu. Ya. Berarti berapa pasukan setiap titik? Ya, tentu kecil sekali. Ya. Karena 3.000 dibagi 5 kilo. Setiap titik tentu sangat sedikit. Ya, sementara mereka akan menghadapi pasukan 10.000 orang. Ya. Tapi itulah yang mereka buat sebagai strategi. Ya. Dan tentu mereka tahu, andaikan kapan ini orang Quraisy ini lemah, ya, bisa jadi mereka akan dikomando oleh Nabi SAW serang. Ya, namanya orang perang kan. Baik. Illa annal khandaqa lamma kana hailan bainal jaishain lam yajri bainahuma qital mubashir wa harbun damiyah. Ya. Akan tetapi khandak itu atau parit itu menjadi penghalang antara dua pasukan. Ya, sehingga tidak terjadi qitalun mubashir. Ya, tidak terjadi perang terbuka dan juga tidak terjadi harbun damiyah, ya, tidak terjadi perang berdarah itu, ya. Hanya yang tewas itu saja yang ditewaskan oleh Ali bin Abi Thalib, Amr ibni Abdi Wud, ya. Nah itu korbannya, ya. Balik tasaru al muramah wal munadhalah, ya. Yang terjadi hanya sebatas lempar anak panah saja. Ya. Lempar anak panah, perang orang saraf, dan itu yang terjadi. Ya. Tidak perang terbuka. Ya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala yang meluluh lantakkan itu kemah-kemahnya orang musyrikin. Ya. Nah, wa fi hadhihi al-muramah qutila rijalun minal jayshaini yu'adduna 'alal asabi' sittan minal muslimin wa ashrah minal musyrikin bainama kana qutila wahidun aw itsnaini minhum bis-sayf. Ya. Dan dalam peristiwa saling lempar panah ini, ya, ada juga yang kena. Tapi hanya bisa dihitung jari saja. Dari kaum muslimin syahid 6 orang kena panah dari kaum musyrikin. Sedangkan dari kaum musyrikin meninggal atau tewas 10 orang. Ya, kena anak panah. Ya, karena saling panah sejauh 5 meter. Ya. Jadi yang korban 17 orang. 6 dari kaum muslimin dan 7 dari kaum dan 11 dari kaum musyrikin. Wa fi hadhihi al-muramati rumiya Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu bisahmin faquti'a minhu al-aqhul. Ramahu rajulun min Quraisy yuqala lahu Hibban ibn al-Arafah. Fada'a Sa'd, Allahumma innaka ta'lamu annahu laysa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu wa rasulaka wa akhrajuhu. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Fa in kana baqiya min harbi Quraisyin syai'un fa abqini lahum hatta ujahidahum fika. Wa in kunta wada'tal harba fafjurha waj'al mautati fiha. Wa qala fi akhir du'aihi wa la tumitni hatta taqarra 'aini min bani Quraidah. Dalam peristiwa ini di antara korban kaum muslimin tetapi tidak wafat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, tokoh kaum Ansar. Ya. Beliau dipanah oleh orang yang bernama Hibban bin Arafah ibn al-Arafah. Ya. Faquti'a minhu al-aqhul. Ya. Panahnya itu mengenai akhul itu otot, ya, mengenai salah satu otot tangan beliau. Ya. Bahasa kita apa otot itu?
urat, ya. Kena urat dan putus uratnya, urat tangannya. Ya. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya tidak ada orang yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka selain orang yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu." Artinya Quraisy. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz sangat ingin berjuang, berjihad jalan Allah untuk melawan kaum Quraisy yang telah mengusir Nabi SAW dan mendustakan Nabi SAW. Ya. Tapi melihat kondisi perang Ahzab yang tidak ada perang terbuka seperti itu, ya, karena dihalangi oleh parit, ya, maka beliau mengatakan, "Inni adhunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum." Ya. Saya menyangka engkau telah wada'ta artinya mengakhiri perang antara kami dan mereka. Pada saat itu maksudnya. Kayaknya tidak ada perang ini, karena tidak ada perang terbuka, tidak ada, hanya baku tunggu saja, baku tunggu terus. Nah, kata Mu'adz bin Jabal, kayaknya sudah selesai nih perang ini, ya. Walaupun dia sudah kena panah, tapi ketika mau membalas tidak ada musuh di muka, ya. Karena baku tunggu. Maka kata beliau, apabila engkau telah mengakhiri perang ini, maka apabila masih ada perang yang lain bersama Quraisy atau melawan orang Quraisy, fa'abqini lahum hatta ujahidahum fik. Ya. Maka beri saya hidup, abqini, artinya hidupkan saya ya Allah. Ya. Supaya saya bisa berjihad melawan mereka. Nah, ini menjadi cita-cita hidupnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Cita-cita hidupnya Sa'ad bin Mu'adz adalah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena kafir Quraisy itu yang telah mendustakan dan mengusir Nabi dari Mekah. Ya. Dia ingin sekali melawan mereka. Makanya dia berdoa, andaikan hari ini Allah sudah akhiri ini perang dengan cara seperti ini, maka ya Allah berikan saya waktu, ya, atau panjangkan umurku untuk bisa berjihad melawan mereka. Ya. Wa in kunta wada'tal harba fafjurha waj'al mautati fiha. Ya. Dan apabila engkau telah mengakhiri semua perang, ya, maka fafjurha waj'al mautati fiha. Dia berharap akan ada perang lagi, supaya dia bisa mati di medan perang. Nah, ini lihat dia punya semangat, ya, dan cita-citanya ingin mati di medan perang. Ya. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, cita-citanya begitu. Kalau kita cita-citanya beda. Cita-cita kita itu beda. Ya. Sudah dari kecil dididik, cita-citamu apa? Jadi dokter, ya, insinyur, jadi ustadz. Ya. Tidak ada yang bilang sama anaknya cita-citamu harus perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa-masa itu sudah berlalu di dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Tapi kalau Sa'ad bin Mu'adz dia cita-cita supaya bisa berjihad melawan orang-orang musyrik. Nah, ini perlu ditumbuhkan lagi nih. Kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena kita orang semua takut. Ya. Sedangkan baru melihat peda so takut. Ya, apalagi melihat pedang. Ya. Ya, baru ditusuk dulu so menangis. Ya. Nah, inilah. Wa qala fi akhir du'aihi, dan di akhir doanya itu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wala tumitni hatta taqarra aini min bani Quraidah. Ya.
Dan jangan engkau matikan aku ya Allah sampai aku bisa berjuang melawan Bani Quraidah. Dan itu menjadi qurratu a'yun katanya. Ya. Jadi penghiburnya itu yang membuat dia bahagia adalah bisa melawan Bani Quraidah. Ya. Salah satu Bani Yahudi yang ada di kota Madinah yang nanti setelah ini terjadi perang Bani Quraidah, setelah perang Ahzab. Ya. Dan penyebab perang Bani Quraidah adalah ada hubungannya dengan perang Ahzab. Ya, pengkhianatan orang-orang Yahudi pada saat perang Ahzab. Ya, jadi karena pengkhianatan mereka. Wa bainama kana al-muslimuna yuwajihuna hadhihi asy-syada'ida ala jabhatil ma'rakati kanat afa'i ad-das wa at-ta'amur tataqallabu fi juhuriha turidu isal as-summi dakhil ajsadihim. Ya. Pada saat kaum muslimin menghadapi saat-saat yang sangat genting ya, dalam perang Ahzab ini, ada ya afa'id das wa ta'amur, ya, ular-ular berbisa, ya, yang selalu membuat konspirasi, ya. Tataqallabu fi juhuriha, ya, ini bahasa bahasa kiasan, ya. Ya, orang-orang munafikin, ya. Dan orang-orang yang menyebabkan perang Ahzab itu, ya, Huyai bin Akhtab dan teman-temannya, ya. Mereka tidak ingin kaum muslimin tenang. Mereka tetap ingin turidu isalas sum, ya. Ingin menyebarkan bisanya kepada kaum muslimin. Intalaqa kabiru mujrimi Bani Nadhir ila diyari Bani Quraidah. Maka berangkatlah tokoh mujrim dari Bani Nadhir. Itu Huyai bin Akhtab maksudnya. Ya, kepada tokoh Bani Quraidah. Yang ketika itu pada asalnya Bani Quraidah ini masih menghormati perjanjiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka tidak ikut pada awalnya, ya, tidak ikut dengan Bani Nadhir. Fa'ata Ka'ab bin Asad al-Qurazi Sayyida Bani Quraidah wa sahiba aqdihim wa ahdihim wa kana qad aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yansurahu idza asabathu harbun kama taqaddam fa daraba alaihi Huyai al-baba fa aghlaqahu Ka'ab dunahu fama zala yukallimu hatta fataha lahu babahu fa qala Huyai inni qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izzid dahri wa bibahrin tam ji'tuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltuhum bi majma'il asyal min rumah wa bi Qadfan ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltuhum bi dhanbin niqmiyin ila janibi Uhud bidhanab, ya, bukan bidam, bidhanabi naqmin, bidhanabi naqmi seperti yang kita sebut, atau niqmi, bidhanabi niqmi ila janibi Uhud qad ahaduni wa aqaduni ala an la yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa man ma'ahu. Ya. Jadi tokoh mujrim, ya, tokoh pendosa yang bergerak terus seperti ular menyebarkan bisanya ini adalah Huyai bin Akhtab. Dia datang kepada Bani Quraidah dan mendatangi pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Asad al-Qurazi. Ya. Dan sebagaimana
kita sebutkan bahwa Bani Quraidah, karena dia sudah atau mereka sudah menandatangani perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk saling menolong ketika ada salah satu pihak yang diserang atau diserbu orang lain. Ya. Maka Bani Quraidah ketika didatangi oleh Huyai bin Akhtab, dia awalnya menolak. Ya. Awalnya menolak. Bahkan dia sampai tutupkan pintu rumahnya, dia tidak suruh masuk. Dia tidak kasih masuk. Ya. Tapi Huyai berulang-ulang mengetuk pintunya dan mengatakan bahwa saya ini datang menemui engkau, hai Ka'ab bin Asad, ya. Ada saya punya tujuan, ya. Ya, bi'izzid dahri wa bi bahril qam. Ya. Saya datang dengan mengabarkan berita yang sangat baik. Ya. Yaitu tentang kehormatan dan juga tentang pasukan yang amat sangat banyak. Ya. Bahril qam. Saya datang mengabarkan bahwa saya berhasil memobilisasi Quraisy, dan mereka sudah datang bersama pemimpin dan tokoh-tokohnya, dan saya tempatkan mereka di Majma'il Asya. Begitu juga saya berhasil memobilisasi Bani Ghatafan dari Najd, dan mereka juga sudah datang dengan pemimpin dan tokoh-tokohnya. Dan saya tempatkan mereka di Zanabin Niqmi, di dekat Gunung Uhud katanya. Dan mereka berjanji kepada saya dan mengakad, ya, berjanji, ahad itu, kemudian akad itu hanya tulis. Ya, ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Ya, berkomitmen. Berjanji dan berkomitmen bahwa mereka akan tetap berusaha untuk membinasakan Muhammad dan teman-temannya. Jadi ini kata Huyai bin Akhtab, membujuk, merayu, memprovokasi Ka'ab ibni Asad. Ya, yang padahal Ka'ab itu sebenarnya sudah, dia tidak mau ikut-ikut sebenarnya. Ya, tidak mau ikut-ikut. Ya. Faqala lahu Ka'ab, "Ji'tani wallahi bi dhullid dahr wa bi jihamin qad haraka ma'uhu. Fahuwa yar'udu wa yabruq. Laisa fihi syai'. Waihaka ya Huyai. Fada'ni wa ma ana alaih. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa." Ya. Maka Ka'ab menjawab, kamu datang bukan dengan izzid dahr, bukan dengan kehormatan, tapi justru dengan dhul, dengan kehinaan. Ya. Dan dengan hal-hal yang sia-sia. Laisa fihi syai', tidak ada manfaatnya. Ya. Apa yang kau bilang tidak akan berpengaruh sama saya. Ya. Celakalah engkau wahai Huyai, fada'ni wa ma ana alaih. Biarkan saya seperti apa yang ada sekarang. Ya. Karena saya sudah berjanji dengan Muhammad. Dan saya tidak melihat dari Muhammad kecuali sidqan wa wafa. Ya. Dia adalah orang yang jujur dan orang yang wafa. Ya. Orang yang tidak pernah mengingkari janji. Ya. Jadi Ka'ab sudah memberikan penilaian yang positif pada awalnya tentang Nabi Muhammad SAW ketika diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab. Ya. Tetapi Huyai tentu tidak tinggal diam. Falam yazal Huyai bi Ka'bin yaftulahu fi dharwati wal ghari hatta samaha lahu ala an a'tahu ahdan minallahi wa mitsaqan la in raja'at Quraisy wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an adkhula ma'aka fi hisnik hatta yusibani ma asabaka. Fanaqadha Ka'bu ibnu Asad ahdahu wa bari'a mimma kana bainahu wa bainal muslimin wa dakhala ma'al musyrikin fil muharabati diddal muslimin. Ya.
Tapi Huyai terus membujuk, merayu, makanya disebut seperti ular berbisa. Ya. Dia terus sebarkan dia punya bisa kepada Ka'ab ibni Asad. Ya. Akhirnya Ka'ab pun akhirnya luluh. Ya. Karena Huyai memberikan janji kepada Ka'ab. Apa janjinya? Kalau Quraisy dan Ghatafan pulang atau tidak berhasil, walam yusibu Muhammadan, mereka tidak berhasil mengalahkan Nabi Muhammad SAW, maka saya akan ikut bergabung ke dalam bentengmu. Hatta yusibani ma asabaka. Dan saya akan ikut menanggung apa yang menimpa kamu. Ya. Nah, ini kata-kata Huyai bin Akhtab memprovokasi Ka'ab bin Asad. Sampai-sampai di akhir pembicaraan mereka, Ka'ab bin Asad akhirnya ikut kepada Huyai bin Akhtab. Ya. Dan dia membatalkan atau mengingkari atau mengkhianati perjanjiannya dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya dia pun ikut ke dalam pasukan Ahzab itu. Ya. Dan ini makin membuat kaum muslimin terjebak. Ya. Karena Bani Quraidah ini kan tidak masuk dalam perhitungan sebelumnya. Ya. Tidak masuk dalam perhitungan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah punya perjanjian tertulis. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berani membuat parit di sebelah utara. Sementara Bani Quraidah itu kan ada di sebelah selatan atau sebelah timur. Artinya masih di dalam lingkaran itu. Mereka ada di dalam Madinah. Hitungannya masih di dalam Madinah. Tidak ada penghalang antara pasukan Nabi dan mereka ini. Nah, ini yang membuat keadaan makin genting. Posisi pasukan kaum muslimin terjepit akhirnya. Dari depan Quraisy dan Ghatafan, dari belakang ada Bani Quraidah. Sementara yang ada di kota Madinah, nah ini Nabi dan pasukannya kan keluar dari kota pergi ke dekat parit itu. Yang jaraknya cukup jauh. Yang ditinggal di dalam kota cuma anak-anak dan perempuan saja. Dan beberapa laki-laki. Di antaranya Abdullah bin Umi Maktum. Laki-laki yang diberikan tanggung jawab oleh Nabi untuk mengatur Madinah ketika itu. Ya, dan Hassan bin Thabit. Hanya beberapa laki-laki saja yang tidak pergi. Ya, yang memang ditugaskan Nabi untuk menjaga. Yang lainnya perempuan dan anak-anak saja. Nah, ini yang terjadi membuat keadaan makin rumit. Ya. Pasukan 10.000 di depan, ya, di belakang Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah juga cukup banyak. Ya. Nah, sudah Isya. Wa fi'lan qad qamat Yahud Bani Quraidah bi amaliyatil harb. Qala Ibnu Ishaq, kanat Safiyah binti Abdul Muttalib fi fari' hisni Hassan bin Thabit. Wa kana Hassan fihi ma'an nisa' was-sibyan. Qalat Safiyah, famarra bina rajulun min Yahud. Faja'ala yatifu bil hisn wa qad harabat Banu Quraidah. Wa qata'at ma bainaha wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa bainana wa bainahum ahadun yadfa'u anna. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun fi nuhuri aduwihim la yastati'una an yansarifu anhum in atana atin. Qalat faqultu ya Hassan inna hadzal yahudi kama tara yatifu bil hisn
Wa inni wallahi ma aminuhu an yadulla ala auratina min waraina min yahud. Ya. Wa qad syaghala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu. Fa'anzil ilaihi faqtulhu. Qala wallahi laqad arafti ma ana bi sahibi hada. Qalat fahtajaztu thumma akhadtu amudan thumma nazaltu min al-hisni ilaihi fadarabtuhu bil amud hatta qataltuhu. Thumma raja'tu lil hisn wa qultu ya Hasan inzil ilaihi faslubhu fa innahu lam yamna'ni min salbihi illa annahu rajul. Qala mali bisalbihi min hajah. Ya. Dan wa fi'lan, hanya realitanya setelah Bani Quraidah ikut kepada Huyai bin Akhtab, mereka juga langsung bergerak. Ya. Langsung bergerak. Karena mereka bergerak dari belakang, maka yang mereka dapatkan adalah bentengnya Thabit, Hasan bin Thabit. Ya. Di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempatkan para wanita dan anak-anak itu. Ya. Dan ada satu orang Yahudi yang disuruh mengintai. Ya. Berkata Safiyah ibn Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saudaranya Hamzah dan saudaranya Al-Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Safiyah mengatakan, "Marra bina rajulun min Yahud." Ya. Ada seorang dari Yahudi lewat di tempat kami tinggal itu. Dan dia mengintip. Ya. Jadi mata-mata dia. Safiyah curiga ini, orang ini dia tidak sekedar lewat biasa-biasa, ada maunya ini. Ya. Sedangkan pada saat itu kata Safiyah radhiyallahu taala anha, ya, Bani Quraidah sudah mengkhianati perjanjiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi Rasulullah sudah ada di medan tempur. Ya. Sedangkan di tempat kami yang ada cuma beberapa, hanya laki-laki, hanya perempuan dan anak-anak, dan beberapa orang laki-laki saja. Yang kalau ada serangan dari Bani Quraidah, otomatis tidak ada yang melindungi kami. Gitu. Ya. Makanya saya mengatakan kepada Hasan bin Thabit, "Hai Hasan, ya, ini orang mencurigakan ini. Orang Yahudi ini mencurigakan. Dia mengintai kita punya benteng ini, kita punya pertahanan. Ya. Dan saya merasa tidak aman dengan orang ini, merasa curiga. Ya. Curiganya kenapa? Karena dia akan memberikan informasi kepada teman-temannya, ya, kemudian dia menyerang kita dari belakang. Ya. Sementara di sini tidak ada pasukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasukannya dibawa semua ke depan sana, ke daerah Khandaq. Ya. Maka coba kamu turun dari ini. Fa'inzil wa waqtulhu, faqtulhu. Bilang kamu bereskan dulu itu. Orang laki-laki itu kamu bereskan. Apa kata Hasan? Laqad arafti ma ana bi sahibi had. Ya. Kamu sudah tahu saya bukan orang yang jago, katanya. Hasan bin Thabit ini orang yang merasa tidak jago kalau membakilo orang, tidak bisa. Ya. Maka Safiyah mengatakan fahtajaztu, maka saya pakai hijab, ya, dan saya yang turun. Ya. Jadi dia pakai penutup muka, pakai dia punya seperti pakaian perang untuk perempuan. Ya. Fahtajaztu. Maka saya turun, saya lihat itu orang, saya pukul dengan kayu. Mati. Ya. Fadarabtuhu bil amud hatta qataltuhu. Saya ambil tiang rumah. Dia pukul dengan tiang.
sampai tewas. Kemudian saya pulang, saya bilang lagi sama Hasan, Hasan, seret itu orang. Sudah mati, saya suka kasih mati, seret. Apa kata Hasan? Tidak usah. Dia tidak usah diseret. Mali bisal bihi fi hajah. Tidak butuh untuk diseret katanya, kasih biar saja. Nah, ini Hasan. Cuma tinggal suruh berseret dia tiap mau. Allah taala alam bissawab. Nah, wa qad kana li hadzal fi'l al-majid min ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atharun amiq fi hifdhi dararil muslimin wa nisa'ihim. Dan keberanian bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib, punya pengaruh besar untuk mengamankan ya, anak-anak dan istri-istri kaum muslimin. Wa yabdu anna al-yahuda dhannu anna hadhil atam wal husun fi man'atin min al-jaysh al-islami. Dan orang-orang Bani Quraidah dan orang Yahudi yang ada di belakang itu, mereka menyangka ternyata itu bentengnya kaum muslimin itu ada penjaga itu, walaupun kelihatan sepi katanya. Ya. Mereka curiga itu mungkin cuma strategi mereka supaya dianggap tidak ada orang. Ya. Nanti kalau kita serang, ternyata ada orang di dalam itu. Nah, mereka menyangka itu strategi. Ternyata memang tidak ada orang. Ya. Tapi karena satu orang pengintai itu sudah mati, dipukul sama Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha dengan kayu, mereka sadar. Nah, ini mungkin strateginya Nabi Muhammad ini. Dia sengaja kasih lihat sepi di belakang, supaya orang menyangka mereka sudah pergi semua ke depan. Nanti kalau kita serang di sini, tiba-tiba mereka juga menyerang. Ya. Dianggap pancingan. Ya, dhannu, mereka sangka seperti itu. Jadi mereka menyangka bahwa pertahanan itu dijaga ketat. Ya, buktinya satu mati anggota kita katanya. Ma'annaha kanat khaliyah anhum tamaman. Ya. Padahal tempat itu kosong, artinya tidak ada sama sekali pasukan. Hanya Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Maktum itu. Ya. Falam yajtari'u maratan thaniyah lil qiyami bimithli hadzal amal illa annahum akhadhu yamudduna al-ghazata al-wataniyin bil mu'an kadalilin amaliyin ala indimamihim ilaihim diddal muslimin hatta akhadha al-muslimuna min mu'anihim 20 jamalan. Ya. Sehingga mereka tidak berani lagi mencoba karena sudah mati satu anggotanya. Ya, mereka menyangka ada pasukan ternyata di situ. Jadi jangan macam-macam. Ya. Akhirnya mereka tidak mengulangi pengintaian terhadap kaum muslimin atau kaum muslimat, tetapi mereka memberikan dukungan dalam bentuk lain kepada orang Quraisy. Apa yang mereka berikan? Al-mu'an, bekal. Ya. Jadi orang Quraisy itu sudah mulai kurang dia punya bekal, ya, karena mereka kan makan tiap hari, ya, sementara perang tidak ada. Ya. Otomatis bekalnya akan berkurang. Nah, karena bekalnya berkurang, maka mereka orang-orang Quraisy itu minta kepada Bani Quraidah untuk support perbekalan. Ya. Maka mereka pun mengirimkan perbekalannya sampai akhirnya diketahui. Nah, dari situlah mulai diketahui pengkhianatan Bani Quraidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengirimkan bekal, ya, sebagai bentuk support kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya rombongan perbekalan itu dicegat oleh kaum muslimin dan kaum muslimin berhasil menahan 20 jamalan. Ya, menahan 20 ekor unta. Ya, 20 unta yang membawa bekal atau kontainer zaman kita sekarang. Ya. Kalau istilah sekarang itu apa? Bekal tentara dibawa oleh Hercules. Ya. Oh, dulu pakai unta. Maka unta itu diambil oleh pasukan kaum muslimin. Wa intahal khabaru ila Rasulullah SAW wa ilal muslimin fabadara ila tahqiqihi. Hatta yastajliya mawqifa Quraidah. Fayuwajihu bima yajibun minal wijhatil askariyah. Ya. Sampai kemudian kabar itu sampai ke Nabi SAW.
dan kepada kaum muslimin yang ada di garis depan, maka Rasulullah SAW segera melakukan tahqiq. Ya. Tahqiq itu melihat, meneliti apakah benar atau tidak, memastikan. Ya. Untuk yastajliya mauqifa Quraisy, untuk mengetahui persis bagaimana perannya orang-orang Quraidah ya, terhadap perang Ahzab itu. Kemudian selanjutnya untuk dihadapi dengan wijhah al-askariyah, ya, secara militer apakah perlu atau tidak. Ya. Wa ba'atha li tahqiqil khabar as-Sa'dain, Sa'd bin Mu'adz wa Sa'd bin Ubadah. Ya, untuk mentahqiq memastikan itu, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah dan Abdullah bin Rawahah wa Khawat ibni Jubair. Wa qala intaliqu hatta tanzuru ahaqqun ma balagna an haula'il qaum am la. Fa in kana haqqan falhanu li lahnan a'rifuhu. Wa la taftu fi a'dadin nas. Wa in kanu 'alal wafa'i fajharu bihi linnas. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada 4 orang ini, ya, berangkatlah kalian, kemudian lihat, ya, pastikan apa benar kabar yang sampai kepada kita tentang Bani Quraidah. Ya. Apabila benar memang seperti itu, maka falhanu li lahnan a'rifu. Ya. Kalau benar, maka kalian sampaikan kepada saya, tapi jangan kasih sampaikan dengan isyarat. Ya, isyarat yang kita sudah pahami. Ya. Jadi ada kata sandinya. Ya. Jadi kalau benar, kasih kemari, sandi saja. Kodenya. Dan jangan bilang sama orang lain. Ya, kalau kita sudah tahu. Rahasia. Sifatnya rahasia. Tapi kalau mereka masih masih wafa, masih mematuhi perjanjian dengan kita, maka fajharu linnas, maka umumkan untuk manusia, umumkan kepada orang. Ini strategi Nabi SAW. Jadi kalau mereka berkhianat, kasih rahasia, sampaikan sama saya dengan kode saya, jangan kasih tahu orang lain. Ya. Tapi kalau mereka masih wafa, ya, masih setia dengan perjanjian, maka kamu umumkan. Nah, ini strategi juga. Ya. Kenapa kalau setia diumumkan? Kalau khianat dirahasiakan. Jadi kalau setia diumumkan, dikasih jahar, umumkan kepada orang lain, itu juga bisa berpengaruh kepada mental orang-orang Quraisy yang ada di depan. Ya. Artinya tidak ada harapan mereka bisa menembus bagian belakang pasukan Nabi, karena Bani Quraidah masih setia. Ya. Karena Bani Quraidah sudah berjanji dengan Nabi, kalau ada yang serang, kita juga ikut membantu katanya. Itu kan perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Jadi ketika mereka masih setia oleh Nabi, katakan diumumkan, ya, supaya semua orang tahu bahwa bagian belakang pasukan kita masih aman. Ya. Tapi kalau mereka khianat, jangan kasih tahu orang. Ya. Rahasia. Ya. Supaya apa? Supaya pengkhianatan itu tidak tersebar. Ya. Kenapa? Supaya tidak tersebar, untuk menjaga mental kaum muslimin. Jangan sampai mereka ini di muka musuh, di belakang musuh. Bagaimana ini kita orang? Maka kalau diumumkan untuk menurunkan mentalnya orang-orang Quraisy, dirahasiakan supaya mental pasukan kaum muslimin tetap terjaga. Nah, ini tentu strategi panglima perang. Ya. Sudah lama Isya. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung. Pekan depan masih ada 1 kali ya. Masih ada 1 kali lagi. Semoga selesai pekan depan. Masih ada masih ada 1 kali lagi pekan depan. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.